Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sehat-sehat semua ya, insya Allah yang ikut Zoom kali ini. Alhamdulillah sehat, Kita di Bu. pertemuan ke-7 ya. Ya, Bu. Ke-7 itu adalah pertemuan yang sebenarnya bukan pertemuan ke-7. Dari program 30 kali ini adalah pertemuan yang ke-7. Sebelumnya juga ada Zoom-Zoom, cuman kemarin mungkin materinya belum saya saya bandel gitu ya. Jadi ini aja yang bisa saya sharekan. Tapi insya Allah mudah-mudahan 30 kali ini pendampingan ini insya Allah sudah merupakan materi yang insya Allah akan dibagikan ya. Ya, Bapak Ibu mungkin udah ngerjain belum tugasnya yang sebelumnya? Langsung lagi tugas. Sudah, Bu. Yang sudah pasti omteknya naik tuh. Iya, kalau yang belum ya mungkin karena kadang-kadang kalau nggak dikerjain ya kita juga nggak tahu ya, nggak punya ide apa gitu ya. Ya bisnis hanya berjalan begitu saja. Mudah-mudahan nanti juga akan ada daftar tambahan baru ya untuk jadi setiap sesi ini pasti akan ada tugas yang akan saya berikan untuk memberikan sebuah panduan ya apa yang akan dilakukan setelah belajar kali ini gitu ya, nggak cuman tahu doang ya. Nah, hari ini kita di pertemuan yang ke-7. Oke, sudah terlihatkah? Masih on proses, Bu. Oke. Mudah-mudahan jaringannya Alhamdulillah udah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah ya. Oke. Nah, ini saya gedein aja. Oke. Nah, ini kita akan mempelajari tentang ceruk pasar dan 5 formula dalam marketing yang bisa meningkatkan keuntungan bisnis kita, ya. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, siapakah yang sudah melakukan secara rutin nih kegiatan marketingnya? Atau ya gitu aja deh gitu. Nah, syukur datang ada orang ke toko, nggak apa-apa. Nah, boleh di chat kalau ada yang mau bertanya atau mau ini boleh ya, langsung raise hand atau kalau mau chat juga boleh ya. Siapa yang sudah rajin melakukan kegiatan marketing? Belum ada jawaban. Ayo Bapak Ibu. Sudahkah on? Mumpung Bu Tuti bertanya nih. Ayo Bapak Ibu. Siapa yang sudah melakukan kegiatan marketing? Berusaha rutin, Bu, dari Oke, berusaha rutin. Masya Allah. Oke ya. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa banyak bisnis banyak juga ya yang tidak melakukan kegiatan marketing yang berjalan begitu saja mengandalkan orang-orang yang datang gitu ya. Biasanya mereka punya alasannya ini. Biasanya merasa yang namanya marketing itu ngabisin duit gitu ya. Atau tidak bisa membayar biayanya. Misalnya, harus pasang billboard nih yang bagus di depan, harus diganti. Aduh, tapi nggak ada biayanya. Padahal bagaimana orang mau tahu gitu ya? Mau tahu bisnis kita ketika kita tidak tunjukkan atau menampakkan apapun identitas ya. Apalagi identitasnya juga harus menarik. Ibaratnya kita suka membiarkan tools marketing kita itu bladus gitu ya, sehingga tidak enak lagi untuk ditengok gitu. Mungkin mereka akan berpikir bahwa jangan-jangan ini bisnisnya udah mau tutup nih kayak gitu ya, jangan sampai seperti itu. Atau alasan lainnya juga mungkin biayanya dianggap terlalu besar ya, dianggap ngabisin duit atau biayanya terlalu besar, atau bisa juga ngerasa apa yang dilakukan itu tidak berdampak, nggak ngaruh apa-apa, nggak diapa-apain juga orang udah datang dengan sendirinya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi gimana caranya biar tidak berpikir, kita harus punya mindset yang sama terlebih dahulu ya, bahwa biaya marketing itu bukanlah sebuah pengeluaran, tapi seharusnya menjadi bagian dari investasi ya. Artinya kalau menjadi bagian investasi itu setiap uang yang keluar seharusnya menghasilkan lebih banyak uang yang masuk. Misalnya kalau
saya mengeluarkan 5.000 gitu ya, seharusnya saya dapat 10.000 atau 100.000 atau mungkin lebih dari itu atau 1.000. Kalau saya mengeluarkan 200 misalnya, saya akan mendapatkan 2.000 atau 10.000 atau sesuatu yang lebih banyak lagi gitu. Jadi itulah yang dinamakan investasi. Tapi memang kalau misalnya apa yang kita keluarkan itu tidak berdampak, bahkan tidak memberikan lagi banyak pemasukan, maka memang itu adalah sesuatu yang menghabiskan uang ya. Itu memang benar-benar pengeluaran. Makanya apa yang harus kita lakukan yaitu kalau banyak marketer itu ya atau business owner itu nggak menyadari tentang konsep ini. Mereka itu hanya melihat misalnya kalau merekrut desain grafis atau marketing itu mereka cuma melihat dari sisi kreativitasnya atau keindahannya aja gitu ya dan sejenisnya. Tapi sebenarnya itu bukan marketing. Jadi nggak cuma sekedar wah ini keren nih idenya gitu ya. Tapi ternyata memang tidak memberikan dampak. Makanya yang perlu disadari adalah kita harus tahu memang ternyata pada kenyataannya memang 80% marketing itu gagal. Ya. 80% faktanya marketing itu gagal. Jadi bagaimana agar tidak gagal? Maka kita harus menjadi orang yang jenius ya di marketing ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini tim leadernya juga semua adalah orang-orang yang jenius menjalankan sebuah strategi marketing. Karena saya sudah ingatkan di awal bahwa 80% marketing itu gagal. Jangan sampai kita masuk yang 80% ya, mudah-mudahan kita masuk ke yang 20%-nya. Nah, terus bagaimana caranya biar kita ahli gitu ya di dalam pemasaran, di dalam marketing? Yang harus kita lakukan adalah menguji dan mengukur, tes dan ukur apa yang kita lakukan gitu ya. Misalnya kalau Ibu apa ya namanya? Kalau Ibu melakukan sebuah aktivitas nih gitu ya. Itu tuh jangan langsung apa ya, jangan dibiarkan begitu saja tanpa pengujian maupun pengukuran ya. Nah, kita harus tahu siapa sih yang paling ahli nih di dalam marketing. Ternyata orang yang paling ahli di dalam marketing itu bukan kita, tapi konsumen. Artinya, kalau kita tahu bahwa konsumen itu adalah orang yang paling ahli di marketing, maka kita harus mendapatkan cara bagaimana caranya agar mendapatkan hal dari mereka. Karena kenapa saya bilang ahli? Karena mereka yang menentukan gitu. Apakah mereka mau beli dari kita atau enggak gitu. Apakah mereka mau masuk ke toko kita atau enggak. Apakah mereka akan membuat komitmen atau enggak gitu ya. Jadi makanya kenapa saya bilang konsumen inilah sesungguhnya yang ahli marketing. Jadi makanya sebagai seorang business owner atau sebagai seorang marketer pemasaran, kita harus berbicara dan bertanya kepada konsumen apa yang mereka inginkan ya. Dan hal yang lainnya kenapa konsumen saya anggap sebagai ahli marketing, karena apakah mereka mengontak Anda setelah melihat iklan kita yang kita buat atau merespon email atau WA kita. Kalau misalnya mereka nggak ngerespon, oh berarti memang bukan pemasaran yang bagus ya. Atau misalnya setelah merespon mereka masuk atau tidak ke website atau toko kita, atau menjawab lah ya, merespon oke, mau gitu ya. Nah ini yang menjadi alasan bahwa kita tempatkan konsumen sebagai ahli marketing ya. Jadi kalau kita pengen ahli, kita harus nanya ke mereka, bertanya kepada yang lebih ahli ya. Ingat ada 4 disiplin sukses ya yang selalu diajarkan oleh Pak Nurjaya. Salah satunya adalah bagaimana kita harus disiplin menguasai pemasaran ya. Menguasai pemasaran itu artinya bertanya gitu ya. Bertanya kepada konsumen, kemudian apa yang mereka inginkan, dan jangan berpikir bahwa konsumen itu dari masa ke masa itu selalu sama keinginannya. Tidak ya. Jadi pastikan bahwa kita juga sebagai seorang business owner menguasai pemasaran.
Nah, udah datang ke toko nih, dia beli atau enggak gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan adalah menguji ya dan mengukur respon konsumen untuk iklan yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya ingin mendapatkan hasil tertentu gitu ya terhadap hasil pemasaran saya, biasanya saya tidak hanya menggunakan satu iklan, saya tidak hanya menggunakan satu email, atau saya tidak akan menggunakan satu judul saja, gitu ya. Tapi saya memberikan banyak pilihan-pilihan judul yang akan digunakan, karena nanti kita akan tes mana yang paling memberikan respon paling baik, gitu ya. Yang mungkin, nah ini ya, yang paling penting, hal yang paling penting adalah kita mengetahui bagaimana sih caranya konsumen itu menemukan kita gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, ya kita harus ukur dan uji. Bisa jadi setiap orang yang datang ke toko kita tanyain, Bu, Ibu tuh datang ke sini tahu dari mana gitu ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang marketer. Kalau misalnya kita tahu ternyata hasilnya katakanlah bisa jadi, oh ini dari mulut ke mulut gitu ya, atau misalnya ini dari iklan apa gitu. Artinya ketika itu sudah berhasil, tinggal kita kembangkan nantinya ya. Nah ini ya yang saya bilang ya, ketika kita ingin berhasil menguasai marketing, ada hal yang harus kita lakukan adalah mengukur dan menguji apa yang kita lakukan ya. Buat beberapa iklan atau buat beberapa email penawaran, buat beberapa WA, buat judul web yang berbeda. Minimal ada 10 sampai 12 konsep. Karena bisa jadi nanti yang bagus tuh mungkin cuma 1 atau 2 ya yang memberikan respon bagus gitu, atau ada juga yang sampai hasilnya 0 sama sekali gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu kalau mau berhasil kita harus melakukan pengujian dan pengukuran. Jangan main sebar-sebar aja gitu ya, tapi nggak dilakukan pengujian dan pengukuran. Cara mengujinya, cara mengukurnya ya dengan bertanya gitu ya kepada konsumen yang setelah mengontak kita. Atau bisa jadi nanti kan suka kayak ada, oh ini katakanlah kita tahu kalau iklan ini responnya lewat nomor ini gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Biasanya kalau iklan itu suka udah ada otomatis otomatis responnya, sehingga kita tahu kalau responnya ini biasanya masuknya dari link mana gitu. Nah itu harus kita ketahui. Nah di dalam pengujian ya, ini terlalu cepat nggak ya? Nggak ya? Nah, di dalam pengujian ada 2 hal ya. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. 2 hal itu apa aja? Yang pertama jelas kita harus menulis berbagai konsep ya, berbagai headline. Nah, judul mana yang menarik nih, menarik konsumen. Terus nanti kita juga ketika tahu, oh judul ini yang paling menarik, kita juga nanti bisa memperbaiki. Misalnya dari 10 itu cuma 2 yang direspon. Kita bisa juga akhirnya meningkatkan 2 yang direspon ini diperbaiki lagi biar jauh lebih menarik lagi. Mungkin penawarannya jauh lebih dahsyat atau seperti apa gitu ya, sehingga konsumen itu bergerak gitu ya untuk mengunjungi toko kita atau web kita ya. Yang berikutnya itu kita juga harus menentukan target penerima atau target audience ya. Kalau biasanya mungkin ada yang pernah iklan di Facebook nggak atau di Google gitu ya. Biasanya ada tukang, kebetulan ada tukang itu lewat jadi saya nggak konsen. Ada target audience, itu adalah orang yang akan menerima penawaran kita. Misalnya gini, kita tuh mau, kalau di online ada ya, biasanya sebelum kita iklan di Facebook itu, kita harus nentuin nih orang-orang yang akan menerima iklan itu, misalnya areanya di mana, atau hobinya apa, kayak gitu. Di Google juga sama gitu ya. Nah, kalau di offline gimana?
Kalau di offline kita juga mungkin bisa tentukan, mungkin misalnya gini, kalau target penerima, oh ini nanti kita cek ya, misalnya kita nyebarin flyer nih, jangan cuma main sebar-sebar gitu doang. Nah, bisa jadi kita bikin flyer, ada beberapa judul misalnya ya, yang cukup menarik, terus kita sebarin kepada mereka, satu judul misalnya untuk komplek A, atau judul yang sama diberi ke beberapa komplek. Nanti kita akan lihat mana yang responnya paling bagus gitu. Bisa jadi apa namanya, ada beberapa komplek yang pas gitu ya dengan konsep iklan yang kita tuliskan gitu. Jadi tulis beberapa konsep iklan, terus nyebarinnya juga kita harus pastikan kita tahu ini disebarinnya kalau iklan ini itu kemana aja, atau flyer ini nih disebarinnya kemana aja, sehingga nantinya kalau misalnya katakanlah itu baru disebarinnya ke komplek itu baru 10%. Artinya kalau misalnya ngefek nih iklannya, artinya kita tinggal naikin aja jumlahnya gitu ya, atau budgetnya gitu. Nah, kalau misalnya di Facebook itu kan, atau di Instagram biasanya kita kalau motif biasanya kita dulu tuh saya dulu mencobanya itu dengan menggunakan biaya awalnya 50 sampai 100 ribu untuk masing-masing judul gitu. Nanti kita akan lihat mana yang paling memberikan respon. Begitu juga dulu juga sempat sebelum sebelum ada kegiatan singgah bersahaja itu kita ngetesnya itu melalui foto yang disebar lewat Facebook. Jadi model-model mana sih yang paling menarik gitu, yang memberikan banyak respon. Nah, itu yang kita produksi lebih banyak sehingga kita nggak salah gitu ya untuk memproduksi produk yang tidak terlalu ngefek gitu, atau menjual produk yang tidak direspon kan sayang gitu ya kalau misalnya kita sudah mengeluarkan biaya besar, karena ada juga kan yang mereka tuh menghabiskan biaya untuk iklan tuh bisa ada yang sampai miliaran bahkan untuk Facebook Ads doang. Nah, tapi biasanya mereka tidak akan langsung memulai dengan nilai yang besar. Biasanya mereka juga memulai dengan tesnya nilai-nilai yang kecil dulu. Mana yang ngasih respon, tinggal akhirnya dilipat gandakan saja. Ibaratnya 50.000 ini kalau akhirnya menghasilkan 10.000, ya udah berarti, atau ada yang menghasilkan 20.000, artinya itu yang harus diperbesar gitu ya, jumlah iklannya, budget iklannya, seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus membuat konsep ini, karena memang nggak semua konsep iklan yang kita lakukan itu berhasil, karena saya kan udah bilang dari awal bahwa 80% kegiatan marketing itu gagal. Jadi kita harus antisipasi ini dari awal dengan biaya yang lebih kecil ya. Nah, terus kita udah lihat ya respon tiap judul dan target penerimanya seperti apa ya. Oh, ternyata judul ini dengan penerimanya ini responnya lebih baik gitu ya. Oke, nah tentunya pengujian yang kita lakukan ini memang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lumayan ya. Atau kalau Anda nggak mau melakukan pengujian ini, maka Bapak Ibu akan membuang uang lebih banyak. Jadi yaudah deh, cuman ngasih gitu aja tapi nggak pernah diuji, bikin flyer sebar-sebar aja, itu sayang gitu ya. Padahal kan apalagi kalau flyer ya, sesuatu yang sifatnya kegiatan marketingnya offline itu kan biayanya jauh lebih besar daripada online. Tapi walaupun online jauh lebih hemat, tapi alangkah baiknya ketika kita benar-benar sebelumnya melakukan pengukuran dan pengujian terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah iklan di Facebook Ads gitu ya, atau di mana ya, atau di Google Ads udah paham nih. Kan biasanya suka ada pilihan-pilihan, nggak bisa langsung iklan begitu saja. Jadi ada judul, terus disuruh milih nih, mau audiensnya ini, iklan ini mau dikirim ke siapa aja gitu ya, yang usianya berapa, atau yang beratnya ikut komunitas apa gitu kan, atau yang misalnya idolanya misalnya ustadz siapa, itu ada di Facebook ya biasanya, namanya target audience, target penerima ya. Kalau ada yang nggak ngerti, monggo loh ya langsung bertanya ya, karena dulu saya juga pernah juga melakukan iklan ya melalui Facebook.
Instagram itu saya lakukan sendiri, tapi karena waduh waktunya udah nggak ini, akhirnya saya serahkan ke tim ya. Oke. Selanjutnya ya. Nah, marketing ini bisa menjadi biaya jika Anda tidak mau menguji, tidak mau mengukur, dan tidak mau melakukannya dengan benar. Udah aja gitu. Keluar-keluar begitu saja. Karena kalau kan makanya banyak orang yang mengatakan bahwa saya ngapain sih iklan, nggak ngefek, nggak berdampak. Makanya juga dulu pas pertama kali Motif launching gitu ya, Motif juga dulu ngiklan loh. Motif ngiklannya ada yang di majalah, ada yang di radio, ada yang di dulu tuh majalah, radio, kemudian flyer gitu ya, dan kadang-kadang kita juga ikut beberapa event. Nah di situ kita uji gitu. Kira-kira kalau di majalahnya juga kan macam-macam tuh. Ada yang apa yang namanya majalahnya yang dari yang murah. Kita lihat gitu ya majalahnya yang sesuai dengan targetnya kita, misalnya majalah-majalah busana muslim gitu atau majalah-majalah muslim. Nah nanti diuji tuh di situ, dilihat dari tiap majalah itu mana yang memberikan efek gitu ya. Terus kita juga lihat karakter pembacanya itu seperti apa sih. Kadang-kadang kita terus mengukur gitu. Jangan sampai ternyata misalnya jangan sampai ternyata nggak pas gitu ya. Misalnya dulu Motif itu iklan tuh di majalah Umi. Ternyata ketika iklan di majalah Umi itu, kalau iklannya misalnya banyaknya misalnya tunik-tunik gitu ya, responnya ternyata kurang gitu. Ternyata ketika yang diiklankan itu model-modelnya gamis gitu ya, atau penawaran-penawarannya itu lebih kecil, rendah misalnya, itu banyak yang ngerespon gitu. Dibandingkan di majalah muslim lainnya. Ada juga di majalah muslim lainnya, gamis-gamis itu nggak banyak ngerespon, tapi ketika kita ngiklan tunik, iklan apa tuh ngerespon gitu ya. Jadi makanya sebenarnya kalau kita paham ini, kita tinggal lanjutkan aja. Kalau misalnya emang nggak ada dua gitu ya, bisa jadi kontennya yang emang nggak nyambung gitu ya dengan target audiensnya, atau memang dua-duanya itu emang nggak menarik, target audiensnya emang nggak nyambung, terus konsepnya juga nggak sesuai. Jadi pastikan dilakukan kegiatan pengujian dan pengukuran di setiap kegiatan marketing kita ya. Oke ya. Ada yang mau bertanya monggo ya. Nah, kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan biaya marketing nih ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggak paham, aduh kayaknya nih yang namanya marketing tuh biayanya mahal. Sesungguhnya biaya marketing itu adalah bagaimana artinya kita membeli konsumen seumur hidup gitu ya. Mungkin konsumen seumur hidup tuh maksudnya gimana? Nah, misalnya gini, biaya 1 juta itu dapat dari 10 konsumen. Artinya satu konsumen itu nilai mendapatkannya itu 100.000. Itu adalah biaya seumur hidupnya dia. Kalau dia terus berbelanja kepada kita. Nah kalau misalnya dia nggak berbelanja, ya udah emang itu akan jadi biaya yang sangat mahal gitu. Tapi kalau belanja terus, misalnya katakan lagi nih, nilainya sih 100.000 gitu ya. Tapi ketika dan dia berbelanja ke kita 100.000, ya mungkin kita belum mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi ternyata selama setahun atau selama bertahun-tahun, setiap bulannya beliau selalu berbelanja 100.000 gitu ya, misalnya dengan margin katakanlah kita 20-30%. Artinya bisa jadi 100.000 ini akan kembali lagi kepada kita gitu ya. Jadi jangan menganggap ketika kita mendapatkan konsumen satu itu mahal. Yang mahal tuh memang kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankannya. Nah, maka PR selanjutnya ketika kita mendapatkan konsumen, apa yang harus dilakukan adalah memikirkan apa yang diinginkan konsumen. Ya, kita pikirin dia pengennya apa ya, dan kita dan apa yang kita dapatkan nilai yang diinginkannya seumur hidup mereka. Nah, ketika kita mampu memberikan nilai ini gitu ya, insya Allah mereka seumur hidup kembali ke kita gitu. Iya, Tapi Dek. kalau misalnya mereka nggak mau
Ini kayaknya ada yang Iya, bocor Pak Agus. Iya. Bu Eli ya. Atau saya Kongkonan Mas. tolong Pak Agus di ini apa yang namanya? Mic ya mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tugas kita itu bukan cuma dapetin ya, tapi gimana caranya biar mereka balik lagi gitu ya. Suaranya kemerusuk, iya. Tolong di. Halo, iya Dek. Siap Mbak Diva lagi diperbaiki. Pak Agus ya. Ya, Bu Eli, Bu Iis sama Pak Masrullah, mohon mic-nya di unmute ya. Bisa dimatikan langsung nggak Pak Agus dari situ? Enggak Bu. Saya udah coba, nggak bisa. Oh, ya. nggak bisa. Oh, Mungkin ya. di Kang Dani mungkin. Nanti saya WA Kang Dani. Ya. Oh iya. Ya. Iya, biar nggak mengganggu fokus ya. para peserta. Ya. Oke. Nah, udah Bu tuh, udah dimatiin, tinggal Bu Iis aja. Ya. Iya. Ya, jadi biaya marketing itu adalah tadi apa? Pengeluaran yang akan memberikan kita pembelian apa ya istilahnya? Biaya marketing itu adalah bagaimana kita biaya membeli konsumen kita ini seumur hidupnya. Harusnya seperti itu. Nggak cuma beli terus nggak balik-balik lagi gitu ya. Kalau beli terus nggak balik lagi ya iya itu mahal ya artinya. Makanya yang diharapkan di sini kita nanti akan berpikir tentang ceruk pasar. Ceruk pasar itu adalah mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki kebutuhan tertentu yang hanya bisa kita gitu yang menyediakan ya. Jadi kita harus memikirkan apa ya kira-kira yang apa sih alasannya mereka datang ke sini kemudian bakalan beli lagi gitu ya seumur hidupnya ke kita. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Biar biaya marketingnya itu nggak jadi mahal. Nah, ini ya. Maka temukan alasan apa yang membuat mereka membeli dari kita. Jadi, tapi hati-hati alasannya itu jangan bersaing di harga ya. Oh, dia beli ke kita itu karena harganya kita diskonnya paling kecil, paling rendah gitu. Jangan gitu ya. Tapi temukan nilai atau value ya. Karena hati-hati ya. Kemarin kan saya udah kita sudah diskusikan di materi-materi sebelumnya. Hati-hati ketika kita bersaing di harga, jangan sampai seolah-olah laris, tapi ternyata itu kita nggak untung apa-apa gitu ya. Ternyata belum nggak BEP gitu. Karena kayaknya ngelihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya, banyak jualannya gitu. Tapi ketika kita ngikutin bersaingnya di harga malah membuat bisnis kita tidak bertumbuh gitu ya. Mending nggak bertumbuh, jangan-jangan ternyata biaya-biaya yang terjadi itu akhirnya menggerogoti modal kita sehingga bisnis kita akhirnya nggak kemana-mana. Makanya pastikan kita harus mikirin nih apa ya yang membuat mereka itu kembali ke toko kita, temukan perbedaannya, temukan value-nya, apapun. Nah, nanti detail-detail ini akan saya bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Apa sih yang membuat orang lain kembali kepada kita gitu ya. Tapi sabar, yang penting ikuti terus setiap sesinya selama 30 kali insya Allah ya, pelan-pelan aja. Nah, makanya temukan perbedaan atau keunikan yang keunikan Anda menjalankan bisnis sehingga mereka terus membeli dari toko Anda ya. Apa ya? Kenapa ya? Kan ada juga kita juga mungkin sebagai kadang-kadang kan kita sebagai penjual juga kadang-kadang juga pernah menjadi seorang konsumen gitu. Kita juga kadang-kadang membayangkan diri kita kalau sebagai konsumen kira-kira apa ya alasannya kenapa saya selalu kembali ke toko itu misalnya. Oh kalau misalnya itu dianggap berhasil artinya kita bisa niru gitu. Pokoknya pastikan ada perbedaan. Memang kalau nggak ada perbedaannya gitu ya, nggak ada keunikannya gitu, nggak ada hal-hal yang lebih baik, tentunya satu-satunya cara untuk bersaing itu adalah di harga. Tapi ingat, harga itu apa namanya akan mengurangi keuntungan kita gitu ya. Padahal keuntungan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, untuk pertumbuhan bisnis gitu ya. Bahkan untuk ya bukan kelangsungan hidup aja ya, kelangsungan beramal soleh gitu ya. Karena semakin banyak untungnya kan artinya kita bisa beramal soleh lebih banyak gitu. Jadi pastikan bahwa kita tidak bersaing di harga. Oke? Paham ya, ini jadi PR sebenarnya. Nah, kemudian
Yang perlu diketahui juga adalah bahwa marketing ini sebenarnya bekerja di 2 bidang angka ya. Yang pertama adalah biaya akuisisi ya. Biaya akuisisi atau biaya perolehan yang diperlukan untuk mendapatkan satu orang konsumen baru ya. Jadi satu orang konsumen baru itu harganya berapa sih? Misalnya Bapak Ibu pasang nyebarin flyer gitu ya. Flyernya harganya nyetaknya 1 juta misalnya. Terus biaya nyebarinnya ngupahin orang misalnya 100.000. Nah, 1.100.000 gitu kan. Oh, dapatnya 2 orang. Ya nggak apa-apa, berarti kan 550.000. Nah, ini harus kita perhatikan. Nanti ke depannya dicek gitu ya, apakah caranya yang kurang efektif atau penerimanya yang kurang pas gitu ya untuk flyer-flyer itu. Karena nanti semakin lama yang harus kita perhatikan, biaya akuisisi ini harus semakin lebih rendah dari waktu ke waktu. Mungkin caranya sama, mungkin hal yang dilakukan aktivitasnya sama, tapi caranya jauh lebih baik. Mungkin yang tadinya biaya akuisisinya tadi 550.000, itu akhirnya cuma 100.000 atau mungkin 50.000 gitu ya. Jadi, nah, tapi nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting tugas Bapak Ibu kemudian adalah kita mempelajari nanti bagaimana mempertahankannya di 5 formula marketing. Tugas kita itu nggak cuma mendapatkan, tapi bagaimana mempertahankannya. Karena pembelian berulang itulah yang akan mendatangkan profit ya. Kalau yang pertama mungkin masih belum, tapi setelah sekian kali itu sudah menghasilkan keuntungan. Biaya-biaya yang kita keluarkan pada saat awal untuk mendapatkannya itu akhirnya tertutupi. Nah, nanti mungkin ada yang udah tahu ya, ada 5 formula marketing. Saya udah pernah bahas ini di pertemuan kedua ya dari 30 kali ini dulu. 5 judulnya apa ya? 5 jurus meningkatkan laba ya. Ini adalah sebuah kerangka bisnis gitu ya, yang menentukan apakah hasilnya nanti akan biasa-biasa aja atau luar biasa. Jadi formula ini nanti kita akan di dalam kegiatan marketing itu kita harus menyadari ada beberapa komponen yang harus kita pecah gitu ya, yang harus kita preteli, kemudian kita perbaiki gitu ya di tiap komponennya, dan akhirnya ketika digabungkan kita kalikan itu menjadi luar biasa ya. Apa sih? Mungkin masih ingat ya. Nah ini 5 formula marketing itu sebuah daya ungkit yang luar biasa. Kita pecah menjadi beberapa bagian dan kemudian mengkalikannya. Nah, jumlah lead ya. Yang pertama itu jumlah lead. Bagaimana kita membuat leads itu adalah bagaimana kita membuat orang mengontak kita, merespon apa yang kita lakukan gitu ya, atau orang yang datang ke toko kita, itu namanya leads ya, leads atau prospek gitu ya. Boleh ada yang nyebutnya leads, ada yang nyebutnya prospek. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar ngontek gitu ya, bukan potensi pasar bukan ya, tapi orang yang benar-benar merespon penawaran kita, yang mungkin merespon email kita, merespon WA kita, merespon flyer kita, ngontek gitu ya, nelfon atau WA akhirnya, atau mungkin juga mereka berkunjung ke website kita atau berkunjung ke toko kita, itu namanya leads ya. Nah, terus jumlah leads ini ketika kita kalikan dengan berapa orang sih yang bisa kita ubah menjadi customer atau pembeli, itu kita sebut persentase konversi ya. Nah, akhirnya ini akan menjadi jumlah konsumen. Jadi jumlah konsumen itu berasal dari jumlah orang yang ngontek kita, yang berkunjung, yang akhirnya jadi beli gitu. Nah, jadi persentase konversi ini adalah orang yang jadi beli gitu ya. Berapa persen. Nah, terus jumlah konsumen ini ketika mereka nggak cuma sekali transaksinya gitu ya, mungkin repeat order, kita sebut ini jumlah transaksi. Gimana caranya? Sebenarnya gini, formula 5W's ini adalah kita berpikir bagaimana caranya, yang pertama ini, yang leads ini adalah bagaimana caranya orang itu datang ke toko kita, merespon kita. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar
orang itu jadi beli gitu ya, sehingga itu jadi persentase konversi. Kemudian bagaimana caranya mereka itu nggak cuma beli sekali tapi beli lagi dan berkali-kali gitu ya. Kemudian nggak cuma beli sekali dan berkali-kali, tapi bagaimana caranya jumlah belanjanya semakin meningkat. Nah, kemudian inilah yang kita sebut dengan omset ya. Jumlah konsumen dikali jumlah transaksi dikali jumlah belanjanya mereka namanya omset. Terus gimana caranya selain omset meningkat itu kita juga ada yang namanya margin ya. Margin itu adalah kemungkinan untung yang akan kita ambil. Misalnya kalau ada kita nggak ngasih diskon nih, Motif Store dapat diskon 35%, artinya marginnya itu 35%. Nah, itu menjadi profit ya. Nah, ini ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah ya. Kenapa kok ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah? Nah, yang warnanya hitam, warnanya merah ini kayak jumlah konsumen, jumlah omset, dan profit itu hanyalah hasil. Sebenarnya jumlah konsumen, omset, dan profit itu tidak penting. Tidak sepenting yang warnanya hitam ini. Jumlah leads, jumlah persentase konversi, persentase jumlah transaksi, dan persentase jumlah belanja dan margin. Kenapa? Karena kan hasil. Ini kalau jumlah konsumen kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kita ulik. Yang bisa kita ulik adalah bagaimana caranya mendatangkan traffic, bagaimana caranya membuat mereka menjadi beli, bagaimana caranya biar mereka mau meningkatkan jumlah transaksi atau repeat ordernya, bagaimana caranya mereka mau meningkatkan belanjanya, dan bagaimana caranya akhirnya kita bisa meningkatkan margin. Nah, itulah yang paling penting, 5 ini. 5 hal ini yang disebut dengan 5 formula itu yang warnanya hitam ini. Jumlah leads atau prospek, persentase konversi, jumlah transaksi, jumlah belanja, dan margin. Oke ya, kayaknya bisa dipahami ya. Atau saya terlalu kecepatan nggak ya? Insya Allah mudah-mudahan nggak ya. Enggak Bu, cukup. Cukup ya, asalkan jangan cukup bingung. Nggak apa-apa salah paham. Walaupun saya salah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham semua ya. Oke, nah saya akan mencoba mensimulasikan ini ya, biar kebayang dengan sebuah angka yang sederhana, gitu, biar gampang hitungnya. Sebenarnya saya pengen Bapak Ibu ngambil kertas, ngambil pulpen, biar ikut ngulik-ngulik sendiri, gitu ya. Atau setidaknya punya kalkulator nantinya, benar nggak sih ini yang dihitung sama Bu Tuti? Jangan-jangan cuman ini doang gitu ya, cuman trik doang. Mungkin kalau ada yang punya kalkulator juga boleh nanti ngecek ulang apa yang saya sampaikan ini apakah betul atau tidak ya. Saya akan mengambil angka yang sederhana terlebih dahulu ya, agar bisa dipahami. Nanti angkanya mungkin pada kenyataannya ntar bisa jadi kompleks ya, rumit. Tapi biar bisa paham ini, biar bisa ngitungnya sederhana, saya buat yang gampang dulu angkanya ya. Yang pertama misalnya gini, jumlah prospek yang menghubungi kita setiap tahun gitu ya, misalnya itu ada 4.000 orang. Nah, ada 4.000 orang. Oh iya, di tugas yang kedua tuh kalau nggak salah saya juga udah pernah ya ngasih PR, ngasih tugas ke Bapak Ibu semua untuk menghitung jumlah konsumen yang datang ke tokonya. Kemudian ada 2 ya, jumlah rata-rata belanja ya. Nah, mudah-mudahan ini tetap dilakukan ya, karena kalau kita nggak melakukan ini, kita nggak bakalan bisa ngevaluasi. Ini kita mulai dari mana sih gitu? Kita mau perbaikannya mulainya dari mana? Jadi pastikan mudah-mudahan ini masih berjalan. Kalau bisa ditugaskan timnya juga untuk terus melakukan ini ya, ada pelaporannya. Nah, ini jumlah lead contohnya adalah orang yang datang ke toko kita ada 4.000 orang nih. Nah, dari 4 orang yang datang gitu ya, kita mengupayakan bahwa 1 orang beli. Artinya persentase konversinya itu 25%. Jadi 1 orang itu 4 orang yang datang, satu yang beli, artinya akan ada 1.000 konsumen yang kita dapatkan ya. Ada 1.000 konsumen. Boleh sambil ditulis biar kalau nggak ngerti ini saya simulasikan angka-angka ini, kalau nggak ditulis kadang-kadang itu dari mana ya gitu. Saya akan pelan di sesi ini ya. Nah, anggaplah setiap kali
konsumen ini rata-rata berbelanjanya ada yang 1 kali, 2 kali, atau ada yang 4 kali, ada yang nggak balik lagi gitu ya. Anggaplah ini cuma 2 gitu ya. Nah, setiap konsumen ini belanjanya 2 dan setiap berbelanja mereka itu menghabiskan 100 ya, mungkin 100.000 kenyataannya atau 100 ya 100 lah ya. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan omset sebesar 200.000. Bener nggak? Ya. 4.000 perkalian dari 1.000 ini ya, yang merah ini 1.000 kali 2 kali 100, 200.000. Nah, ini pahami dulu. Jadi ketika konsumennya berbelanja 2 kali dan setiap belanja 100 akhirnya menghasilkan omset 200.000. Dan kemudian kita mengupayakan dapetin margin nih, misalnya retail tuh toko itu 25% gitu ya. Karena ya misalnya 25%. Artinya kita mendapatkan keuntungan 50.000 ya. Ini adalah simulasi sederhana ya. Kenapa saya nggak pakai angka 4.121 gitu, ntar pusing ibu-ibu ya. Mendingan yang sederhana aja. Yang penting paham dulu. Nah, ini bayangkan mungkin nggak sih kalau misalnya ini kan ada 5 area ya yang akan kita tingkatkan gitu ya. Yakin nggak sih, Bapak Ibu yakin nggak sih dalam setahun gitu, Bapak Ibu bisa meningkatkan masing-masing area ini 10% aja. Misalnya jumlah leads-nya naik 10%, persentase konversinya naik. Saya nggak bilang ini dalam 6 minggu ya, dalam 1 bulan nggak, dalam setahun aja. Kalau misalnya Bapak Ibu yakin kalau 10% kayaknya kecil Bu, ya udah oke. Jadi ini mudah-mudahan minimal jadi kesepakatan ya, karena nanti kita lihat apa yang terjadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa di tiap area yang hitam-hitam ini Bapak Ibu bisa meningkatkan targetnya ya, memperbaiki angka-angkanya itu 10% lebih baik ya. Kita akan lihat kenaikan 10% dari jumlah leads ini akan menghasilkan 4.400 konsumen ya. Kemudian gimana caranya konsumennya itu jadi jauh lebih banyak yang beli gitu ya. Kemungkinannya adalah 27, Bu hitung, ntar dulu Bu Puji nanya ya, hitungnya per minggu atau per bulan? Boleh mau per minggu, per bulan, pokoknya Bapak Ibu punya catatan record gitu ya, dalam seminggu, sebulan itu ada berapa ya, ada berapa transaksinya. Jadi ini adalah angka awal yang harus kita kuasai terlebih dahulu gitu ya. Saya anggap kita asumsikan Bapak Ibu udah melakukan ini gitu. Kalau belum ya harus diukur dulu, karena kita nggak tahu bilang meningkat 100% itu angkanya dari mana gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita tahu kalau misalnya Bapak Ibu kemarin udah di pertemuan kedua itu melakukan dan konsisten, artinya kan udah dapat data nih selama sebulan jumlah leads-nya berapa. Nah, terus jumlah mereka belanja itu berapa. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Dari 4.400 ini dikali 27,5%, akhirnya ada kenaikan nih, jumlah konsumennya 1.210 orang. Nah, lumayan ya, naik 20% ya. Nah, andaikan misalnya kita membuat ada sebagian dari mereka nggak belanjanya cuma 2 kali, ada yang 3 kali atau 4 kali gitu ya. Pokoknya naik lah. Nah, misalnya 2,2 ya, 10% ya, 10% angkanya. Dan kemudian belanjanya mereka naik 10%, jadi 110, maka omset yang kita dapatkan adalah 292.820. Ya. Kalau nggak percaya boleh cek di kalkulator, bener nggak nih, gitu ya. Santai aja. Nah, ini artinya, ini kan awalnya omsetnya 200.000 nih, meningkat jadi 292.820. Artinya ada peningkatan dong, sebesar 46%. Lumayan kan kalau omset naik 46%, itu tuh cuma naikin 10% loh dari tiap-tiap area ya. Nah, apalagi
Misalnya nanti kita kalikan lagi dengan marginnya. Marginnya juga bisa kita tingkatin nih. Biasanya main ngasih diskon kebanyakan gitu ya. Ini mah diskonnya dikit aja. Tapi mereka tetap banyak yang mau beli gitu ya. Akhirnya profit kita 80.525,5. Nah, artinya ada kenaikan berapa? 61%. Hanya memperbaiki 10% dari setiap area. Keren kan? Ya, yakin nggak sih Bapak Ibu bisa meningkatkan 10% dalam waktu 1 tahun? Insya Allah ya, saya nggak bilang dalam 1 bulan loh ya. Nah, nanti strateginya seperti apa? Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Yang penting saya pengen Bapak Ibu menyadari dulu, saya ingin membuka kesadaran dulu bersama gitu ya, bukan berbicara tentang strategi, bahwa angka ini, kenaikan ini bisa dicapai gitu ya. Apalagi kita mau berbicara tentang kenaikan 30 kali, ini Butut ini ngajak mimpi atau gimana ya? Nah, kita lihat ya, andai kan misalnya targetnya Bu, jangan 10%, kekecilan, oke, kita ambil kenaikan yang 30% ya, 30%. Nah, ini kenaikan 30% seperti ini. Artinya jumlah leads-nya dalam setahun ternyata bertambah menjadi 5.200 dan apa yang namanya, kita bisa mengkonversi mereka untuk membeli itu sebanyak 32,5%. Kenaikannya 30% ya dari 25% ini. Terus dilakukan upaya lagi gitu ya, sehingga apa yang terjadi, jumlah konsumen kita menjadi 1.690. Artinya ada kenaikan sekitar 69%. Luar biasa gitu. Nah, ini tinggal kita pikirin ya, gimana caranya udah meningkat nih jumlah konsumennya, upaya apa lagi ya yang harus dilakukan biar jumlah transaksinya dari 2 naik 30% menjadi 2,6 gitu ya. Nah, akhirnya jadi jumlah belanjanya juga yang tadinya 100 jadi 130, 30%. Omsetnya jadi berapa? Wah, omsetnya jadi 571.220. Itu kenaikan berapa persen ya? Kenaikannya 92%. Salah saya ya. Kenaikannya 2 kali lipat lebih ya. Nah, pokoknya salah deh, lebih dari 92%. Jadi kenaikannya itu 571 dibagi 200. Ini karena saya baru bikin slide-nya barusan, jadi buru-buru. Kenaikannya 285%. Ya, bukan 92 ya, tapi 285%. Lumayan kan, dari 30% naiknya 285%. Terus dan kita juga ingin meningkatkan marginnya 30%. Apa yang terjadi? Misalnya Bapak Ibu motif store nih kan dapat diskon 35%. Saya nggak mau ngasih diskon sama sekali misalnya ya. Lumayan. Tapi dipotong-potong kresek sama apa nggak apa-apa lah, cuma 32,5%. 2,5%-nya untuk yang lain-lain. Misalnya, apa yang terjadi? Omsetnya berapa? Yo. Tebak, bukan tebak ya, kaliin aja nih. Jadi berapa nih ya omsetnya? Omsetnya adalah profitnya adalah 185.646 atau ada kenaikan dari 50.000 tuh ya, bayangin. Dari 50.000 menjadi 185.000 itu adalah 370%. 370%. Artinya naik hampir 4 kali lipat ya bisnis Bapak Ibu. Kalau secara konsisten menaikkan setiap area itu 30%. Nah, kalau prinsip saya ketika saya ada di bisnis gitu ya, selama saya menjalankan bisnis ini, saya nggak mau kenaikannya cuma 30%. Saya pengen kenaikannya 100% dong, karena saya ada di sini gitu. Kalau orang yang lain yang jalanin nggak masalah. Nah, coba ya, kalau kita hitung, bagaimana kalau kenaikannya 100%? Kepo nggak ya nih ya? Apa yang terjadi ketika kita melakukan kenaikan di semua area ini? 100%. Oke, jumlah lead dari 4.000 tahun depan jadi 8.000. Terus konversinya jadi 50% ya.
dari dua orang, ibaratnya dari dua orang pembeli, satu pasti beli gitu. Gimana caranya gitu ya? Kita harus ngapain aja. Nah, nanti itu strateginya di sesi berikutnya ya. Terus akhirnya kita akan mendapatkan jumlah konsumen sebesar 4.000 konsumen. Ada kenaikan sekitar 4 kali lipat ya. Terus jumlah transaksinya dari cuman 2, misalnya setahun cuman 2 kali belanjanya, gimana caranya setahun jadi 4 kali gitu. Terus gimana caranya belanjanya yang tadinya cuman 100.000 sekali belanja jadi 200.000 gitu. Sehingga omsetnya berapa? Omsetnya 3.200.000. Ini kenaikan berapa ya dari 200? Kenaikannya adalah 1.600%. Aduh, senang banget ya. Ngitungnya aja udah senang, apalagi beneran dapat duitnya ya. Nah, terus kalau misalnya marginnya juga kita bisa tingkatin nih ceritanya ya. Kadang-kadang kan juga suka ada promo-promo ya di Motif misalnya ya, kita ambil itu promo-promonya yang lagi diskon dan kita juga bisa jual dengan harga normal tanpa diskon misalnya. Ini dapat margin 50%, 100%, artinya profit kita adalah 1.600.000 dari 50.000. Artinya ada kenaikan berapa persen coba? Kenaikannya 3.200% atau kenaikannya 32 kali lipat. Keren nggak? Jadi artinya apa? Kalau saya ngomong kemarin apa yang namanya, yuk rumpi bisnis bareng Motif, menaikkan bisnis sampai 30 kali, itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Ini adalah sesuatu yang wajar, asalkan kita emang benar-benar komit untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini gitu. Jadi ya ini kalau kenaikannya 100% ya, atau bisa jadi mungkin kalau margin dianggap terlalu berat, mungkin area mana yang akan kita tingkatkan di atas 100%. Insya Allah yang namanya kenaikan 30 kali itu, misalnya yang tadinya omsetnya cuma 100 juta, artinya tahun depan bisa jadi 3 miliar, mungkin nggak sih? Ya mungkin aja gitu ya. Asalkan semua area ini diperbaiki dengan benar. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Apa namanya? Saya kemarin ngomong juga bukan sesuatu yang ngaco gitu ya, tapi udah dihitung terlebih dahulu gitu ya, benar nggak ya 30 kali, nanti kan ditagih juga caranya gimana. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan jelaskan, oke ya. Jadi itu adalah sebuah formula yang harus kita lakukan, bagaimana kita nggak cuman mendapatkan konsumen, tapi bagaimana caranya mempertahankan mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya kita sebagai seorang business owner nih harus punya mantra ya dalam bisnis, apa sih gitu ya yang harus dipikirin gitu ketika melakukan bisnis itu. Ada 2 gitu ya, yaitu bagaimana kita mendapatkan konsumen. Yang kedua, pertahankan. Dapatkan, pertahankan, dapatkan, pertahankan, dapatkan, pertahankan. Harus dipikirin, nggak cuma mikirin dapetinnya doang, tapi gimana caranya mempertahankannya. Itu mantranya yang harus diingat ya. Kalau cuma dapetin doang, tapi lepas lagi ngapain gitu. Jadi biaya marketing itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat murah dan Bapak Ibu pasti akan ketagihan untuk melakukannya gitu ya. Nah, seperti biasa ya, di akhir sesi saya kasih tugas yang membahagiakan deh, umpan ya. Tugas bahagia ya, mudah-mudahan benar-benar bahagia ya. Karena seperti bahagia tadi membayangkan dapat omset segitu ya. Nah, yang pertama adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu, buat deh penilaian dari 5 area ya. 5 area yang Anda lakukan saat ini itu berapa? Itu yang dari ini. Maksud saya 5 area itu yang pertama jumlah leads-nya ya. Kalau bisa jadi kalau nggak pernah diukur kita nggak bakalan bisa nilai ya. Makanya kalau belum bisa menilai, makanya yang dilakukan adalah mengukur terlebih dahulu, mengambil data-datanya dulu. Leads-nya misalnya nggak usah setahun deh ya, mungkin leads-nya setiap minggu berapa, kemudian orang yang datang gitu ya, setiap minggu ke toko berapa, terus itu ya persentase konversinya, yang jadi beli ada berapa orang, kemudian yang belanjanya berapa kali gitu ya, kemudian setiap kali belanja berapa dan marginnya berapa. Nah itu dinilai oleh Bapak Ibu, dikasih skala dari 1 sampai 10.
Kalau puas banget, aduh Bu, saya kayaknya leads-nya udah kebanyakan nih, boleh dikasih 10. Tapi ternyata saya nggak ada marginnya. Nah, boleh misalnya itu dikasih area-area mana yang akan nanti di nomor 2-nya adalah kita akan memberikan perhatian ya di 2 area mana sih yang akan memberikan perubahan secara dramatis nih ya kepada bisnis kita gitu ya. Jangan sampai yang kita lakukan itu tidak pernah kita ketahui gitu ya angka-angkanya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini boleh di apa yang namanya di screenshot dulu ya tugasnya ya. Jadi buat penilaian ya dari 5 area itu yang prospek, yang datang, terus 5 ya. Nah itu kita kasih penilaian ya. Makanya juga nggak kalah pentingnya juga Bapak Ibu juga harus memahami yang masalah apa sih yang membuat pelanggan itu mau membeli kepada kita, tapi bukan pertimbangannya harga. Karena kalau pertimbangannya harga, maka kita tidak akan mudah untuk menaikkan margin ya, margin dari bisnis kita. Oke ya, kayaknya sudah di screenshot. Kalau ada yang mau bertanya, monggo ya. Ya, saya berharap Bapak Ibu bukan cuma duduk dan belajar ya, tapi benar-benar memahami konsep ini untuk diaplikasikan gitu ya, diaplikasikan dalam bisnis Bapak Ibu semua sehingga bisa meningkat secara dramatis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo, ini udah jam berapa ya? Pas jam 2. Saya udah hitung. Mudah-mudahan setiap sesinya sejam-sejam ini banyak hal ya. Ini jadi masuk lagi nih ke dalam list. Kalau misalnya udah punya daily activity plan tiap harinya ini masukin gitu ya. Misalnya hari ini saya udah mulai menghitung gitu ya, nyuruh tim setidaknya untuk melakukan ini itu kayak gitu. Begitu Bapak Ibu, kalau saya udah cukup ya, mungkin screenshot-nya mungkin bisa saya stop terlebih dahulu. Saya akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Oke. Iya, mangga Bapak Ibu. Ya. Adakah yang ingin bertanya atau atau saking bingungnya atau saking udah gemesnya pengen take action nih, aduh kayaknya saya pengen udah mulai gitu, silahkan ya, raise hand. Ini ada siapa aja ya yang sudah hadir? Wah, seperti biasa ini ya, distributor yang selalu setia, Ibu Umi Najla. Terus siapa nih ya distributor yang hadir hari ini? Ya Bu Umi ya, Bu Umi. Timnya Bu Ismi Tegal lagi pada gathering ya hari ini, tapi mudah-mudahan masih bisa menyimak siarannya lewat YouTube ya. Oke. Sama-sama Bu Umi yang cantik juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau mau naik 30 kali lipat artinya kita mikirin kenaikannya gimana caranya 100% ya dari masing-masing area. Tenang, makanya di program 30 kali ini nanti yang paling saya tekankan itu adalah peningkatan dari tiap area itu. Jadi tetap bersabar. Jangan sampai gini, kita udah belajar Facebook Ads, udah belajar, udah dapat konsumen nih, tapi ternyata udah mahal-mahal, nggak taunya mereka nggak beli lagi gitu. Makanya di sesi sebelumnya kan saya berbicara tentang bisnis mastery ya, bagaimana caranya kita memperbaiki kekacauan yang terjadi di dalam bisnis kita itu menjadi sesuatu yang terkendali. Kalau misalnya ada yang baru hari ini ikut Zoom-nya berarti ya boleh deh dilihat ya materi video sebelumnya gitu ya. Bagaimana caranya biar bisnis kita yang kacau balau itu bisa terkendali. Nah, kalau sudah terkendali tinggal kita ini 5 ways ini 5 formula ini adalah leverage ya, daya ungkit buat kita. Jangan sampai kita konsumennya udah banyak yang datang tapi bisnis kita pengelolaannya masih kacau balau ya. Nah, adakah yang mau ditanyakan?
Eh, Bu Akhir Pujiati, selama ini ngiklannya yang tidak berbayar, Bu. Mungkin saya akan mencoba ngiklan yang berbayar. Nah, kadang-kadang ada yang ngerasa, Bu, saya kalau ngiklan yang saya ngiklan yang organik aja nggak. Emang kalau ada loh yang kita bayar gaji misalnya ya, itu kan dibayar ya misalnya. Walaupun Bu saya sendiri yang iklan bukan tim ya. Emang kita sebagai business owner juga nggak perlu gaji ya. Kan itu juga ngabisin waktu. Mungkin pulsa juga ya, ya tetap aja kita juga harus memperhitungkan itu gitu sebagai biaya. Selama berjam-jam kita melakukan iklan yang tak berbayar itu juga pasti ada biayanya pastinya ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang gratis sama sekali gitu ya, pasti ada biayanya. Cuma mungkin memang kalau yang tidak berbayar itu prosesnya tergantung keterampilannya bisa cepat gitu ya, bisa juga lama ya. Kalau pengen cepat biasanya ya berbayar. Tapi kalau berbayar ini juga harus hati-hati ya. Kalau nggak dites dulu, nggak diuji dulu, nggak diukur, kita bakalan kehilangan banyak uang ya. Ada yang istilahnya kalau di istilah orang marketing online tuh boncos gitu ya. Wih, udah sekian tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya. Kayak itu juga kadang-kadang kita juga harus punya mindset ya bahwa semua yang kita keluarkan itu juga bagian investasi yang harus kita perhitungkan. Misalnya gini, oh Bu ini saya rumah sendiri, tapi bayangkan gitu ya, andaikan itu katakanlah dikontrakin, mana yang lebih untung, dikontrakin ke orang lain atau kita menjalankan bisnis sendiri misalnya. Ya, terus kalau misalnya kita nggak mulai mengalokasikan itu gitu ya, misalnya, Bu saya melakukan sendiri, saya nggak punya tim misalnya. Nanti suatu saat kalau kita nggak mau alokasikan, kita kan pasti takut untuk merekrut tim. Nanti ini gajinya dari mana ya? Karena dari awal kita tidak membiasakan untuk membayar diri kita. Gitu. Jadi biasakan itu ada ya. Makanya itu di Business Mastery yang sebelumnya kita udah bahas ya. Bagaimana mendelegasikan sesuatu yang nilai pekerjaannya lebih rendah gitu ya. Dengan waktu yang kita miliki. Begitu ya Bu Pujiati, tetap semangat ya. Mau berbayar atau nggak berbayar, sebenarnya tetap sama-sama bayar. Oke, ada yang mau bertanya kah? Lagi atau raise hand? Ya, yang saya jelaskan ini konsep penyadaran dulu ya tentang mungkin nggak sih 30 kali itu. Ya insya Allah mungkin kalau kita melakukannya dengan benar, dengan diuji, dengan diukur. Jangan sampai biaya marketing kita sia-sia ya tanpa pengujian, tanpa pengukuran, dan tanpa melakukannya dengan benar. Oke. Bu Eli bertanya, Bu, mohon penjelasan maksudnya 5 area itu apa? Belum paham. Oke, berarti saya masukin lagi nih, share screen lagi ya. Mungkin ada yang bertanya juga yang baru di belakang-belakang nih hadirnya. Ntar. Nah, 5 area ini yang ini Bu, jumlah leads atau prospek yang kontak kita atau yang nanya-nanya ya, atau yang datang ke toko itu adalah jumlah leads. Nah, itu dihitung ada berapa orang ya. Itu kita udah puas nggak sih dengan jumlahnya, misalnya udah ramai banget tokonya gitu ya. Tapi ternyata juga kita harus ukur juga berapa sih dari yang datang itu yang jadi beli. Nah, itu kita sebut persentase konversi. Dari 10 orang, kalau misalnya cuma satu yang beli, artinya konversinya 10%. Kita udah puas belum gitu ya. Atau juga jumlah transaksi. Nah, ini selama setahun ternyata orang ini cuma belinya sekali. Nah, udah puas belum? Atau jumlah belanjanya ternyata cuma 50.000 tuh pas barang diskon doang gitu misalnya. Nah, akhirnya juga yang area kelima adalah margin. Apakah kita sudah puas dengan margin yang kita dapatkan? Ya. Nah, itu adalah 5 area Bu yang item-item ini ya. Jumlah leads, persentase konversi, jumlah transaksi, jumlah belanja, dan margin. Bukan jumlah konsumen, bukan jumlah omset dan profit. Kenapa? Karena yang merah ini hanya hasil, hanya dampak dari perbaikan-perbaikan 5 hal yang tulisannya hitam ini. Gitu ya. Oke. Paham ya Bu Eli ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mudah-mudahan cukup dipahami.
Saya tutup screen-nya. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tugasnya apakah tugas membahagiakannya apakah sudah jelas? Udah atau ada yang sudah dipraktekkan? Nah, mudah-mudahan ini jadi evaluasi ya, karena kalau kita nggak ngukur gitu ya, kita nggak bisa memperbaiki. Apa yang mau diperbaiki? Awalnya juga nggak tahu gitu, akhirnya gimana juga nggak tahu. Jadi jangan pakai perasaan ya, karena nanti kalau pakai perasaan gitu nggak jelas gitu ya. Jangan sampai korban perasaan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, ini lead-nya termasuk online dan offline ya untuk customer-nya? Iya, boleh gitu ya. Atau misalnya dipisah, tapi sama-sama diukur gitu ya. Ternyata selama ini nanti kita baru tahu, oh ternyata banyak yang online tuh yang respon. Tapi kenapa yang belanjanya banyak yang offline? Nah, bisa jadi persentase konversinya masih jelek nih. Gara-garanya kenapa? Bisa jadi mungkin follow up-nya kah yang kurang gitu ya, dan itu. Nah, itu nanti kita bisa evaluasi ya. Jadi pastikan kita tahu angkanya. Boleh online, offline boleh ya. Jangan sampai gini, sebenarnya online kita tuh rame yang respon, tapi mungkin ada hal yang tidak kita perbaiki nih, misalnya dari tim CS-nya sehingga faktor konversinya rendah gitu ya. Kalau offline-nya bagus, tapi kok yang datang cuma dikit. Nah, berarti leads-nya offline nanti yang harus ditingkatin, gitu aja. Simpel kok, sederhana ya. Ya, mudah-mudahan sederhana melakukannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu, apakah hari ini mendapatkan manfaat atau ada sesuatu yang baru didapatkan hari ini? Boleh dong. Kalau ada yang bermanfaat, kasih apa namanya masukan, atau oh ini udah tahu Bu Tuti. Oh, ilmu baru. Oh, alhamdulillah. Ya, nanti sangat ya, kita masih ada 23 kali pertemuan lagi ya. Jadi kalau hari ini, oh saya belum ngaruh apa-apa nih, belum ngefek, tenang ya. Karena pelan-pelan yang penting praktek itu tugasnya dikerjain. Karena nanti kalau tugasnya nggak dikerjain, numpuk gitu ya. Wah udah bingung mau mulai dari mana lagi. Karena setiap minggu saya akan kasih tugas lagi. Ya. Insya Allah 30 kali dapat lah ya. Yang tadinya omsetnya 10 juta jadi 300 juta ya. Omsetnya Amin. 1 miliar berarti jadi 30 miliar. Nanti Bu Umi jadi berapa ya, aduh. Keren deh. Aduh, luar biasa ya, mudah-mudahan. Iya, amin. Ya mudah-mudahan omsetnya meningkat semua ya. Minimal kalau 10% aja ya, nggak muluk-muluk dalam setahun itu udah naik 61% ya. Kalau 20, 30, wah lebih luar biasa lagi. Nah, iya, mungkin adakah pertanyaan? Bu, mohon untuk Telegram motifnya lebih update lagi ya. Oh iya, siap. Bagus, nanti masukkan ya buat tim. Baik, Bu. Ya. Ya, atau ada masukan buat motif nih, nggak apa-apa, bisa di-sharing juga di sini. Kita ada waktu sampai 2.30, mungkin ada masukan, mudah-mudahan bisa membantu bisnis Bapak Ibu bisa lebih baik lagi. Support dari kita, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Atau ada keluhan apa gitu ya, yang ingin disampaikan, monggo sekalian mumpung ketemu di Zoom. Terkait pernyataan Pak Mas Ubed ya, dari Jombang ya, Mas Ubed. Untuk Telegram motifnya lebih update lagi, keinginan Mas Ubed itu gimana, Mas? Ada apa yang perlu disampaikan nggak? Iya, Mas Ubed, silakan. Seringkali kalau yang di Telegram itu kan
yang di-share kan apa namanya kayak stok-stok yang dari motif. Jadi kayak yang gambar-gambar dari update gambarnya motif itu aja sih Pak. Oh ya, ya baik. Ya. Terima kasih. Sama Ada lagi Mas Ubed? video-videonya itu. Iya. Iya. Terima kasih. Siap, siap. Ya, sama-sama Mas Ubed. Terima kasih. Iya. Insya Allah nanti diperbaiki ya. Kalau ada yang Iya. mungkin kesulitan mendapatkan foto atau video, nggak tahu caranya gimana, nanti boleh bertanya ke distributor atau area manajernya ya untuk cara mendapatkannya. Ada yang belum tahu ternyata bisa dapat video tuh, video dari motif untuk setiap produk yang launching ya, biar jauh lebih menarik lagi. Kan itu lumayan tuh ya, kita bisa tes, bisa ukur juga ya apakah nanti kita lihat bisa dinilai mana yang lebih berpengaruh, foto atau video gitu ya, atau apa gitu. Oke, kalau nggak ada lagi nih ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, sebentar, ada masukan dari reseller Bu, supaya motif membuat gambar katalog yang tanpa detail harga dan size spek. Tanpa detail harga dan size spek. Oke, ya. Insya Allah kita akan berikannya, cuman apa yang namanya, nggak apa-apa. Oke, mungkin pengen juga ya dapat respon biasanya nih kalau untuk ke sosial media ya, biar ada yang tahu yang nanya-nanya ya. Oke. Ya nanti bikin kita akan penasaran saya nggak tahu nih. Iya, kadang-kadang tuh kalau udah tahu tuh nggak nanya-nanya lagi ya, padahal kita pengen tertarik nanya gitu ya. Betul Bu Atik. Insya Allah kita akan sediakan, berarti ada yang ada detail harga, size spek, sama itu ya yang tanpa itu gitu. Yang bikin penasaran nanti nanya-nanya. Betul, biar kepo ya. Biar kepo betul. Iya. Ya boleh. Nanti dicatat ya Pak Agus ya, nanti Ya, buat baik Bu. ini. Ya. Masukan. Oke, ada lagi mungkin masukannya? Ditunggu. Ya. Jadi sambil nunggu nih kalau ada pertanyaan. Intinya kita sebagai business owner harus berpikir, atau tim marketing harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan dan mempertahankan konsumen yang kita miliki. Dan yang paling penting juga kita menyadari value apa, nilai apa yang diharapkan oleh konsumen, sehingga mereka balik lagi ke kita gitu ya. Balik lagi ke kita tanpa memikirkan atau tanpa menghiraukan harganya ya. Ingat ya, kenaikan margin ini tidak akan bisa kita lakukan ketika kita masih berkompetisi di harga ya. Dan kalau bisa nggak cuman ada tulisan apa memberikan pelayanan yang terbaik gitu misalnya. Karena ini kan belum jelas gitu ya. Ini adalah harusnya sesuatu yang konsumen pahami, misalnya kalau belanja, nanti saya akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Apa aja pokoknya yang kira-kira ini bisa Bapak Ibu lakukan. Saya sengaja nggak share hari ini karena nanti banyak sekali materinya, tapi mudah-mudahan bisa merangsang gitu ya, atau menggali lagi pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya juga udah pernah belajar gitu ya tentang hal ini. Itu tinggal diingat-ingat lagi. Saya cuma hanya mengingatkan gitu. Hal-hal apa yang belum dilakukan, tapi seharusnya perlu dilakukan ya. Oke. Adakah pertanyaan? Oh ya. Bunda sama ukuran baju yang 3L itu belum LD 120. Oke, insya Allah nanti yang di model baju yang baru SB4 atau yang emang belum diproduksi launching ini, kita sudah memperbaiki size spec-nya ya. Yang LD-nya kalau nggak salah udah 120. Nanti bisa jadi harganya juga akan berbeda dari yang di launching sebelum pas pada saat SB misalnya. Karena memang ada perubahan sedikit, tapi sedikit kok, tenang saja, nggak banyak. Oke, Bu Solika, terima kasih. Alhamdulillah
dari Bu Akhir Pujiati, kalau sudah datang ke store rata-rata konsumen kembali atau pertama lihat-lihat dulu, datang berikutnya pasti beli. Oke Bu, pastikan rata-rata kembalinya berapa kali dalam setahun ya. Dan setiap kembali mereka belanjanya berapa ya? Harus lebih banyak ya, harus lebih sering. Udah keren, alhamdulillah. Dan kalau bisa itu juga ya yang di atasnya itu ya, jumlah konsumennya juga semakin bertambah. Bu Solika ada usul Bunda Amakasih yang LD 130. 130 banyak ya? Kalau misalnya ada pesanan khusus, katakanlah mau ada seragam, boleh kok itu bisa diajukan ke distributornya. Kita juga kalau masih ada bahannya, terutama kan yang baru launching itu, biasanya kita masih ada sisa bahan yang bisa kita gunakan cadangan untuk size-size yang besar. Karena selama ini hanya berdasarkan permintaan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya cukup banyak, nanti insya Allah kita akan jadikan itu bagian dari forecast ya, forecast jumlah produksinya ya. Pelanggan saya banyak yang gemuk Bunda, BB 85 sampai 100. Iya ya, ini efek PPKM ya. Betul. Saya juga ngerasa ini berat badan naik spektakuler sejak PPKM. Aduh, ya. Disuruh rajin olahraga juga belum tentu mau ya. Pokoknya bajunya harus cukup gitu. Disuruh diet juga, ya begitulah. Oke, adakah lagi yang mau ditanyakan? Di hatimu. Apa itu di hatimu? Ya Bu Dewi, mau bertanya Bu Dewi. Bu Dewi Nurhayati, apakah ingin bertanya? Ya, silakan Bu, kalau mau bertanya silakan. Ya. Jadi matiin atau udah? Mana aktifnya? Kenapa? Di hatimu. Bu Dewi Nurhayati, apakah ingin bertanya? Atau nggak sengaja? Nggak sengaja kayaknya. Nggak sengaja kayaknya. Nggak sengaja ya. Ini ada motif store Cirebon. Motif store Cirebon teh apa ya? MS Cirebon ya Pak Taufik itu? Pak Taufik sama Bu Aas. Bu Nurmala aja. Bu Nurmala Sari, motif store Mojokerto. Oh, ini berarti Bu Rizky ya? Rizky. Atau timnya, ya nggak apa-apa deh. Yang penting semua ikut belajar. Nanti Bapak Ibu kalau kurang mengerti boleh di apa yang namanya dipelajari lagi videonya. Kemudian mungkin juga bisa di bareng-bareng gitu ya nonton dengan timnya. Kita mau punya target berapa nih? Kadang-kadang kan kalau dikasih kenaikan tahun depan naik 100% ya kan suka pada bingung, pada kaget gimana caranya gitu ya. Oh ternyata ketika kita tahu caranya, area-area mana yang harus diperbaiki, insya Allah jangankan 100%, tadi kita udah berhitung gimana caranya naik 30 kali lipat ya, atau 3000%. Itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita benar-benar istiqomah untuk melakukannya. Oke ya Mbak MS Cirebon timnya oke hadir. Berarti harus lebih pintar ya nanti. Kalau dikasih target nanti sama Bu Nurmalasari sampai 30 kali lipat, udah nggak bingung mau diapain ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau masukan lagi, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bisnisnya bertumbuh dan memberikan banyak manfaat buat banyak orang ya, buat umat muslim. Saya mohon maaf dan undur diri. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Bapak dan Ibu, saya bertanya sekali lagi, masih ada yang penasaran untuk tanya atau ada usulan demi kebaikan ke depan lebih baik lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada mungkin ya. Nanti boleh japri ke AM-nya atau boleh nanti di IG atau apa silahkan. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini materi sesi ke-7 alhamdulillah telah berakhir dengan judul menguasai ceruk pasar untuk menaikkan omset dengan 5 formula. Alhamdulillah ya. Tadi ada mantra dari Ibu. Apa mantranya Bapak dan Ibu?
dapatkan dan pertahankan. Insya Allah ya, hari ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, hatur nuhun, matur nuhun Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.